أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-qail fi hadithihil karim, as-salatu mi'rajul mu'mini, as-salatu mi'rajul mu'mini. Al-hadith atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Kepala SMK Keraksaan, Bapak Dr. Andes, Bapak Abdul Rafiq, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir bersama kami. Tidak lupa kepada semua murid kelas berapa ini? Kelas 11 sama 10 sampai kelas 100 yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berkumpul di aula atau area sekolah SMK. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada guru agama Pak Bukhari, ketua hadrah, bukan ketua ISIS, ketua hadrah SMK. Ada ketua ISIS lain lagi. Adik-adikku sekalian, alhamdulillah, kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab, mengadakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya dikatakan Masjidil Haram itu yang ada di Mekah, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kalau Masjidin Nabawi ada di Madinatul Munawwarah. Sudah pernah nyampe belum? Nanti minta tiket sama Pak Bukhari.
Mudah-mudahan Allah berikan bagian kepada kita juga ke Mekkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Kota yang paling mulia di dunia adalah kota Mekah. Kota yang paling mulia di dunia kota Mekah. Nomor 2 Madinah. Targa geraksan itu cekel raga. Kota yang paling mulia kota Mekah, nomor 2 Madinah, nomor 3 Palestina, nomor 4 baru Kerak. Kalau bulan yang paling mulia bulan Ramadan. Kalau hari yang paling mulia ini namanya ngajak keket beneana. Benia jawab ngajak keket kemarin. Hari yang paling mulia hari. Siapa yang bilang Ahad tadi? Hari yang paling mulia hari Jumat. Kalau air yang paling mulia nomor 2 Allahumma salli ala Muhammad. Kalau hari Jumat, kalau air Zam-Zam, kalau kitab yang paling mulia Al-Quran. Kalau malam yang paling mulia Allahumma salli ala Muhammad. Ini biar mau jawab apa mau tengkar apa mau demo apa mau apa ini. Kalau malam yang paling mulia malam Jumat boleh kan? Malam Lailatul Qadar targa malam Jumat jadi. Malam paling mulia malam Lailatul yang hanya ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita sampai bulan Ramadan tahun ini dan tahun yang akan datang, insya Allah diberikan sehat walafiat. Habib nyumbang doa mudah-mudahan semua yang belajar, yang sekolah di SMK 1 ini Keraksan diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah, diberikan ilmu yang barokah oleh Allah, ilmu yang membawa selamat dunia akhirat. Sekolahan SMK 1 diberikan tambah jaya oleh Allah, tambah makmur ila yaumil qiyamah, tambah jaya ila yaumil qiyamah, tambah tahun, tambah barokah, tambah manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal amin. Allahumma. Tadi dikasih makan itu coba enggak makan dulu, insya Allah tak ada jerengan jarang ipakan enggak ada gila itu bareng jerengan. Coba ipakan di budi tak patisan tak aduat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Di sini kita tahu sedikit, ayo ngaji sebentar, sanggup ngaji? Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat insyaallah. Dalam cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tidak ada manusia yang paling mulia di dunia ini seperti Nabi Muhammad. Tidak ada para nabi, para rasul yang bisa Isra Mi'raj dengan badan dan ruhnya, jiwanya. Sampai hari kiamat tidak akan ada lagi cerita Isra Mi'raj.
dengan badannya dan jiwanya. Hanya satu manusia yang bisa melaksanakan Isra Mi'raj itu, yaitu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 rasul yang wajib kita ketahui, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Di Aqidatul Awam itu ada itu. Siapa yang hafal Aqidatul Awam? Hum Adamun Idrisun Nuhun apa mantar kesoleh lah kan. Dua 25 nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang hanya Isra Mi'raj dengan badan dan jiwanya, yaitu hanya Nabi Muhammad langsung ketemu di Sidratul Muntaha. Naik lagi namanya Raf-Raf, naik lagi nama Al-Mustawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah, Zat-Nya Allah berjumpa dengan Zat Nabi Muhammad di luar alam, bukan di alam dunia, bukan di alam bumi dan di alam langit, tapi di luar alam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum orang kafir, siapa yang berangkat ke bulan itu orang kafir? Siapa namanya? Itu langit yang kita lihat ini, langit yang kita lihat di atas kita ini walaupun kelihatan, tapi jaraknya jauh. Kata ulama, kalau kita jalan kaki 500 tahun baru nyampe. Kalau nggak percaya dicoba besok. Jalan Soko kabari wah. Pesawat jet Apollo yang berangkat ke bulan itu 1 bulan baru nyampe ke bulan. Nabi Muhammad hanya dari Ba'dal Isya, bukan hanya langit ini, langit 1, tapi langit ke-7 di atasnya lagi hanya separuh malam. Dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah. Sebelum mereka nyampe ke bulan, Nabi Muhammad sudah lebih sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi tidak ada manusia yang mulia di dunia ini seperti Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita menjadi umatnya, mudah-mudahan dapatkan syafaatnya. Nah, di kitab Burdah itu ada diterangkan, di kitab Burdah, saraita min haramin lailan ila harami kama saral badru fi dajim minad dhulami maulaya salli wa sallim abada ala habib wa bitta tarqa ila annil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami maulaya salli wa sallim daiman abada bika khairil wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha والرسل تقديم مخدوم على خدم مولاي صل وسلم دائما خير الخلق كل اللهم صل على محمد. Tidak ada manusia yang bisa melaksanakan Isra Mi'raj kecuali di dunia ini hanya satu, Nabi Muhammad. Gini maksudnya Habib, jadi Nabi Muhammad itu manusia yang paling istimewa secara fisik dan moral, akhlak. Secara fisik dan secara moral. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, Nabi Muhammad itu dikatakan wajah penduduk Mekah sekarang, kalau ada yang sudah nyampe, mudah-mudahan bisa nyampe ke Mekah juga. Itu dulu di zaman Rasulullah kalau ingin lihat pemandangan bukan ke gunung. Gunung di Mekah itu gersang. Gunung di Mekah gersang.
Jadi gunungnya itu batu, beda dengan gunung di Indonesia seperti selimut, seperti karpet, indah bagus, jadi banyak orang pemandangan ke gunung. Tapi kalau di Mekah nggak ada hiburan pemandangan mereka bukan lihat padang pasir, tapi lihat bulan purnama tanggal 15. Kalau sudah malam ba'da isya, bulan purnama mereka pada keluar, itu hiburannya. Ketika Nabi Muhammad SAW keluar, Nabi Muhammad keluar, mereka melihat bulan, kemudian melihat wajah Nabi. Mereka mengatakan bahwasanya wajah Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama. Makanya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sambut penduduk Madinah yang qasidah yang sering kita dengar dengan sambutan Tala'al Badru, muncul bulan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru mada'a lillah. Allah. Tala'al badru, tala'ah itu muncul, al badru bulan makanya dikatakan dalam kitab Diba, yagharul badru min husni tamami wajih, bulan purnama cemburu dengan wajah Nabi Muhammad karena lebih indah wajah Nabi Muhammad. Secara fisik Nabi Muhammad lebih indah daripada makhluk semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Nabi Yusuf ketika ngelewatin Siti Zulaikha, Nabi Yusuf ngelewatin di depan perempuan karena dia dihina, ratunya dihina, dianggap senang dengan budak, dengan pembantunya, dipanggil itu teman-temannya, disuruh lewat saja Nabi Yusuf, mereka faqatta'na aydiyahunna, memotong tangannya tanpa terasa. Hanya lewat Nabi Yusuf, kalau ngobrol bunuh diri mereka sudah. Nabi Yusuf yang ketampanan luar biasa itu separuh masih dibanding dengan Nabi Muhammad. Secara fisik Nabi Muhammad istimewa, nggak bisa ditiru. Kulitnya lebih halus daripada sutra. Pernah air segelas, ini gelas padang, sebudi padang, minta padang secara makin kemarin. Kelihatan nggak yang belakang itu? Awas tidur. Tedung cekal apa? Dengar kijong. Air segelas segini, ya pernah dipakai wudhu sama Rasulullah, cukup buka tangan dan kepala kaki. Dari licinnya lebih halus dari sutra. Kalau kita kalau nggak dua jeding nggak bisa wudhu. Secara fisik nggak bisa ditiru Rasulullah. Mau di salon ya apa mukanya, bukannya jadi bulan purnama, jadi bulan kering, malah salbut. Secara badan keringatnya sampai dibuat minyak wangi. Dulu tidak ada kipas angin, jadi Nabi Muhammad kalau tidur, karena beliau banyak mengeluarkan keringat, istrinya itu bawa gelas, ditadahi gelas sama Ummi Salamah istri Nabi, dan dibuat minyak wangi, lebih wangi daripada minyak misik. Kalau keringat kita lebih bau daripada tikus. Kalau istilah sekarang bau kodok. Secara fisik Nabi Muhammad nggak bisa ditiru, karena sudah Nabi Muhammad bukan dari air mani, Nabi Muhammad dari nur Allah, dari nurnya Allah. Ketika sahabat-sahabat Nabi, ini perlu juga diperhatikan, sahabat Nabi tanya, sebab matahari nggak bisa mengeluarkan bayangannya Rasulullah. Kita jangankan matahari, lampu aja bisa mengeluarkan bayangan kita, matahari nggak bisa. Kemudian binatang-binatang berbicara dengan Nabi, batu-batu berbicara. Jadi sahabat tanya, Rasulullah ini kalau manusia, Nabi Muhammad manusia, bukan dari malaikat, bukan dari bangsa jin, tapi dari manusia. Tapi kok bisa matahari tidak bisa mengeluarkan bayangannya, lebih terang lagi. Kemudian batu-batu bertasbih, berbicara, bertasbih, dan didengar oleh sahabat. Binatang-binatang berbicara dengan Nabi.
Kemudian mereka penasaran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tercipta mimma khalaqta ya Rasulullah, engkau tercipta dari apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya mau tanya malaikat Jibril biar tanya kepada Allah. Malaikat Jibril, saya ingin berjumpa dengan Allah, saya ingin tanya. Sahabat-sahabat ini bingung, kalau memang Rasulullah manusia sama seperti kita, tapi terbuat dari apa? Nah, kemudian Rasulullah berjumpa dengan Allah, ya Rabb mimma khalaqtani, ya Allah engkau ciptakan aku dari apa? Sahabat-sahabatku tanya, karena matahari nggak bisa keluarkan Nabi. Kalau Nabi keluar ditutupi awan, kulitnya lebih halus dari sutra, kemudian keringatnya lebih wangi dari minyak misik. Ya Allah engkau ciptakan aku dari apa? Kata Allah, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad kekasihku, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi, sorga. Ya Rabb, engkau ciptakan sorga, neraka, langit, bumi, dunia semua karena untukku. Ya Allah, aku tercipta dari apa? Apa jawabannya Allah? Khalaqtuka min safai bayadhi nuri, aku ciptakan engkau dari nur cahayaku, zatku yang paling terang. Dari nurnya Allah yang paling terang diambil oleh Allah, ditaruh, diletakkan di perutnya disulbi di punggungnya nabi-nabi tadi sampai lahir Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tercipta dari nur, jadi fisiknya nggak mungkin bisa ditiru, sampai kiamat nggak ada yang bisa. Lahirnya saja sujud. Mana ada bayi lahir sujud? Kalau bayi lahir tunggaset banyak salto. Lahir tidak nangis, lahir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Secara fisik nggak mungkin bisa ditiru. Ada yang bisa ditiru. Nah, ini perlu untuk kita yang hadir. Apa yang bisa ditiru dari Nabi Muhammad? Akhlaknya, moralnya, etikanya yang bisa ditiru oleh kita. Akhlakul karim, sopan san. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Akhlaknya kepada Allah, akhlaknya Muhammad kepada guru, akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada teman, akhlaknya kepada tetangga. Ini bisa ditiru. Kalau badannya jangan ditiru, mati nggak bisa. Karena Nabi Muhammad bukan dari air mani, tapi asalnya dari nurnya Allah. Nurun ala nur. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kembali lagi, walaupun Nabi Muhammad mempunyai kulit sehalus sutra, wajah lebih indah dari bulan purnama. Kalian kalau lihat bulan purnama bagus apa jelek? Indah apa enggak indah? Ada yang namanya indah di sini. Jadi kalau lihat bulan purnama begitu indahnya ciptaan Allah, itu masih lebih indah wajah Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau wajahnya, badannya, fisiknya nggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru akhlaknya. Walaupun Nabi Muhammad wajahnya seperti bulan purnama, halus kulitnya seperti sutra, tidak disebut oleh Allah di Al-Quran. Yang disebut apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin, sesungguhnya engkau Muhammad punyai akhlak yang sangat akhlaknya yang disebut oleh Allah, bukan kulitnya, bukan badannya, bukan wajahnya, tapi yang disebut akhlaknya. Engkau wahai Muhammad, kekasihku Muhammad, mempunyai akhlak yang sangat nah, makanya orang kalau nggak punya akhlak, ini tadi dikatakan sama kepala sekolah, bina mental tadi. Biasanya kita sering ngisi di Polresta, di mana di kota ada juga namanya bintal, binaan mental. Itu di sana setiap Jumat juga ada acara di Polresta Kota, ada acara bintal, binaan mental kepada anggota kepolisian. Di situ kita paham manusia menjadi mulia bukan karena kulitnya, bukan karena wajahnya, bukan karena hartanya,
bukan karena duitnya, walaupun wajahnya mirip Syahrino, Syahrini, trio macan, trio bedus, trio renggarengan. Orang mulia bukan karena badannya, orang mulia bukan karena tampannya, orang mulia bukan karena cantik, tapi orang mulia karena walaupun dia tidak kaya, walaupun dia tidak cantik, walaupun dia tidak tampan, biasa orang miskin, tapi punya akhlak, maka dia hebat. Amin, Allahumma. Orang kalau nggak punya akhlak, ini penting, orang kalau nggak punya akhlak maka lebih bejat daripada binatang. Contoh, ayo kasih contoh dulu. Contohnya begini, malam-malam anak-anak bawa duit, yang laki seumpama bawa duit 5 juta malam-malam jam 10, ketemu sama kucing, aman, nggak mungkin dibegal. Ketemu sama tikus, tikusnya yang lari, nggak mungkin dibegal. Ketemu sama berburu, aman. Nggak ada ceritanya berburu begal manusia, nggak ada. Ketemu sama kambing, kambingnya yang lari, takut dipotong. Coba ketemu manusia yang nggak bermoral, bawa duit 5 juta atau 1 juta, ketemu di depannya manusia yang nggak punya akhlak, bahaya sudah. Bisa Kenapa? Karena nggak punya. Perempuan malam-malam sendiri ketemu sama kucing, buruh kucingnya. Beda kalau kucing garong. Ketemu sama kambing, lari kambingnya, jalan sendiri perempuan. Ketemu sama orang nggak punya akhlak, khawatir pasti. Bisa diperkaos. Atau ada di beberapa. Kenapa khawatir? Karena nggak punya Apa yang dibanggakan manusia? Coba Habib tanya, apa yang mau dibanggakan laki-laki atau perempuan? Apa Habib, saya lomba renang sedunia seumpama. Coba disuruh renang sama Cuko Mujair. Apa yang mau dibanggakan? Beb, saya menang lomba tinju, menang tinju sedunia seperti Manny Pacquiao kemarin. Kalah angka kan. Apa yang mau dibandingkan? Saya Beb juara paling hebat sedunia tinju, dia paling menang, nggak pernah kalah sampai umur hidup. Coba suruh tinju sama singa, insya Allah 3 ronde amblas. Atau dia mau bangga badannya, Beb saya punya baga seperti binaragawan, dempal. Itu buat badan, tahu binaragawan? Itu buat badan dempal begitu, itu butuh setahun. Jadi berbentuk badannya, lengannya, punggungnya, dadanya berbentuk, itu butuh waktu setahun. Paling tidak minum telur 1 hari 10 supaya badannya jadi apa? Jadi dempal. Minum telur 1 hari 10, kalau 10 hari 100, 10 hari. Kalau sebulan 3, kalau setahun 3.600. Apa tak sakit kepi aja misalnya telur gara-gara telebut 600, bayangkan. Apa tak burdu aja telur telebut 600. Untuk satu orang ini, satu orang 3.600. Kalau 10 orang kalikan, apa ndak kasihan ayamnya? Abu dua telur melol. Apa nggak capek telur terus? Coba mau bangga, saya ahli badan saya terbaik di dunia. Cukup coba bayangkan sama binatang gajah, lahir langsung dempal gajah. Nggak ada gajah kurus lahir, pasti dempal, nggak perlu telur ayam. Manusia nggak bisa dibanggakan, mau tinjunya, mau renangnya, mau apanya, larinya, lomba lari, suruh lari sama kuda coba, pasti kau.
Nggak ada yang bisa dibanggakan badan manusia ini. Yang bisa dibanggakan hanya akhlak. Hanya akhlak. Ini yang dikatakan mental. Akhlak itu sopan san, akhlakul kari. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahu minyak wangi nggak? Minyak wangi tahu? Lepai tanya bi. Pak Buhari bawa. Biasanya bawa Pak. Sini Pak, pinjam Pak. Ini ketua Hadron, bukan ketua ISIS ini. Coba dengerin yang belakang itu, lihat. Nah, pinjam Pak. Ini 1 juta sebotol gini, enggak nyampe Pak. Enggak nyampe Beb. Oke, pinjam. Moga Pak Buhari. Yeah. Ini minyak wangi ya. Yang belakang itu kelihatan. Bukan pisang goreng, ini minyak wangi. Jadi ini minyak wangi. Lihatan yang sana tuh, yang sebelah mana? Utara, selatan. Nah, ini minyak wangi di Mekah yang segini, anggap ini isinya 10 gram. Minyak wangi di Mekah itu ada yang segini 100.000. Ada ambu jadwal-duan gak ada di kaki. Ntar kemarin Bang. Dua-duan tadi. Ada yang 100.000, ada yang 1 juta. Ambu kok. Ada yang 1 juta, ada yang 10 gram. Ini anggap isinya 10 gram. Ada yang sampai 100 juta yang dipakai raja-raja. Kenapa Habib? Kenapa kok sampai 10 juta? 10 gramnya 10 juta, karena wanginya luar biasa. Tambah wangi, minyak wangi itu tambah mahal harganya. Tambah wangi, tambah mahal harganya. Yang ini nggak nyampe, paling 15.000 paling. Saya temui. 15 juta kalau pai. Tambah wangi, tambah mah. Nah, sama juga dengan kita ya aulad, dengan kita sama juga, wahai yang santri perempuan ataupun laki. Sama dengan kita itu kalau punya akhlak, tambah wangi, tambah mahal harga kita. Manusia kalau punya akhlak, walaupun dia kulitnya hitam, walaupun orangnya biasa, walaupun tidak tampan, walaupun tidak cantik, tapi akhlak yang membuat kita mulia. Tambah banyak akhlak yang dia pakai, akhlak Nabi Muhammad tambah banyak dia pakai, maka tambah mul. Nah, walaupun dia seumpama, kalau istilah di pesantren di tempat kami, mondok 20 tahun 25 tahun, tapi pulang bawa kitab tergandengan 3. Karena mondok 25 tahun kitabnya tergandengan, nggak punya akhlak, nggak dimuliakan di masyarakat. Walaupun mondoknya 25 tahun, ngaji kitab kuning, hijau, biru, kitab lorek semua ngaji, tapi nggak punya akhlak, masyarakat tidak akan memuliakan dia. Walaupun mondok 1 tahun, belajar cuma 1 tahun, tapi pulang bawa akhlakul karimah, pasti dimuliakan oleh masyarakat. Betul apa tidak? Jadi orang mulia bukan karena badannya, bukan karena cantiknya, bukan karena tampannya, tapi karena akhlak. Mudah-mudahan Allah berikan akhlak yang mulia. Amin. Allahumma. Ada minyak tadi, wahai anakku, ada minyak tadi. Minyak itu harganya bukan 10 gram. Ada minyak di Indonesia atau di dunia ini seliter 10.000, terutama minyak goreng. Mana ibu-ibu yang paham? Bu, sekarang berapa Bu satu minyak goreng? 11.000, anggap 11.000. Minyak bukan 10 gram, seliter. Kenapa seliter murah? Karena tidak ada wanginya, jadi 11.000. Manusia juga gitu. Kalau kita nggak punya akhlak, walaupun punya ilmu, nggak punya akhlak, nggak ada wanginya. Kelas minyak goreng 11.000 seliter. Sama, guru juga sama, ustadz juga sama, ulama juga sama, pejabat juga sama. Pejabat kalau nggak punya akhlak, minyak goreng berarti 11.000 nih kelas. Kenapa? Karena nggak punya akhlakul. Coba Habib tanya yang hadir ini semua,
Indonesia hancur ekonominya, rendah dan lain sebagainya bukan gara-gara binatang. Habib, Indonesia hancur gara-gara banyak tikus, banyak nyamuk. Tidak. Hancur ekonomi bukan gara-gara banyaknya binatang, tapi banyaknya orang-orang yang tidak bermoral, tidak punya akhlakul, dari pejabat yang atas-atas, dari kelas menteri sampai ke atas semua. Hancurnya Indonesia, rakyatnya jadi miskin bukan karena binatang, tapi karena orang-orang yang tidak punya akhlakul. Nah, mudah-mudahan Allah berikan akhlakul karimah. Nah, coba Habib tanya sama yang perempuan sekarang, kalau ada cowok ganteng tampan, kaya raya, punya mobil 25 biji, aduh melolo ya, salah ngakan tak kau gelak, punya mobil 25 biji, odong-odong di teloan, tampan, kaya, kemudian odong-odong mobil 25 biji, odong-odong 3, becaan di 2an. Kalau ditanya seneng apa nggak seneng, suka apa nggak suka kira-kira, tapi dia perampok. Coba lagian sekarang yang laki, ada perempuan cantik, seksi, badannya putih, kulitnya putih, rambutnya putih, pohon putih kapi. Kalau kaya raya, sudah putih, seksi, luar biasa, pasti kalau ditanya seneng. Habib juga seneng, bukan pian aja. Cuman dia pelacur, mau nggak? Pasti nolak. Kenapa kalian tadi bilang tidak? Karena tidak ada moralnya tadi. Kenapa Habib saya nggak mau walaupun dia tapi perampok, penipu, buat apa? Begal. Perempuan juga tadi gitu, walaupun dia cantik, seksi, tapi kalau nggak punya akhlak, dia pelacur, nggak punya moral, nggak punya sopan santun, tata krama, maka tidak ada harganya. Betul nggak? Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah berikan sopan santun, akhlak, tata krama di hati kita. Amin Allahumma amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cukup apa lanjut? Cukup apa lanjut? Lebur TV-nya. Jadi manusia mulia karena akhlak. Ingat ya, Nabi Muhammad SAW walaupun begitu indah Nabi Muhammad tampan, apalagi sudah jelek, hitam, pendek, panuan, gudisen, tidak punya akhlak, hancur sudah. Nabi Muhammad yang mulia begitu, sudah tampan seperti bulan pur, akhlaknya Jadi Nabi Muhammad SAW tidak bisa ditiru badannya, tapi yang bisa ditiru apa? Akhlak. Amin Allahumma. Terutama ini hasil daripada Isra Mi'raj, akhlak Nabi Muhammad dengan sholat 5 waktu. Isra Mi'raj tidak akan ada lagi dengan jiwa jasad kita, tidak ada lagi hanya Nabi Muhammad, tapi nikmatnya Isra Mi'raj terus ada sampai kiamat. Apa nikmat Isra Mi'raj? Salat 5. Salat 5. Amin Allahumma. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah, salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Semua kejadian di TV, ada begal, ada anak membunuh orang tuanya, di TV ada seorang orang tua membunuh anaknya, salatnya nggak benar. Ada pemerkosaan, ada sekarang lagi rame artis-artis jual diri, lagi rame. Semua, siapapun yang tidak punya akhlaknya yang bobrok, sampai dia nggak
membunuh ataupun mencuri, merampok, berarti sholatnya enggak benar. Habib yakin kalau kalian mau istiqomah sholat 5 waktu, yang laki ataupun yang perempuan, asal istiqomah sholatnya walaupun tidak khusyuk. Memang yang baik itu sholat dan khusyuk, sholat dan khusyuk yang baik. Tapi walaupun belum khusyuk Habib, ada orang begini, saya kalau sholat nggak khusyuk, gimana Habib cara sholatnya? Mending saya nggak sholat. Nggak apa-apa, daripada khusyuk nggak sholat nanti. Menang khusyuk melologun. Ada orang zakat, sedekah sama ikhlas. Kalau sedekah harus ikhlas. Bib, saya kalau sedekah takut nggak ikhlas, gimana ini? Nggak apa-apa, daripada ikhlas nggak pernah sedekah, keluarkan walaupun nggak ikhlas. Caranya gimana? Doa sama Allah, ya Allah berikan ikhlas. Salat, ya Allah memang belum khusyuk, ya Allah, ya Allah salat saya belum khusyuk. Allah yang mewajibkan, tawassul sama Nabi Muhammad yang diwajibkan. Ya Allah berkah Nabi Muhammad yang kau panggil untuk salat 5 waktu dan untuk Nabi Muhammad dan kita, berikan khusyuk. Jangan doa hanya sekali, setiap salat kita doa, pasti Allah berikan khusyuk kepada kita. Kalau sudah salatnya khusyuk, akan mencegah dari kekejian dan kemungkar, akan diberikan akhlakul karim. Amin Allahumma. Jadi salat 5 waktu termasuk pendidikan mental di hati kita agar mempunyai akhlakul karim. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allah, Habib punya cerita ini terakhir, waktunya karena Jumat manis. Di salah satu pesantren ada seorang santri, dia pulang dari pondok, setelah lulus pulang dari pondok. Nyampe di rumahnya, ada tetangganya kira-kira jarak 20 meter, ada tetangganya, ya. Itu ada orang kaya namanya Pak Sugi, Sogi Bolan. Namanya Pak Sugi. Punya anak cantik. Heran si santri tadi anggap sidul. Si santri tadi bilang sama ibunya, Bu, saya kepingin nikah Bu sama anaknya Pak Sugih itu. Kata ibunya, aduh Jong, taruh mana mukanya ibu ini? Kalau kamu itu orang kaya sedesa, paling kaya dia, kita paling miskin, dia paling kaya, mau ditaruh mana muka saya ini? Kata anaknya, Bu, muka ibu taruh di kepala, jangan sabar nang lemari Bu. Mau ditaruh di mana mukanya Bu? Dia bilang, bukan gitu le, ada kelompok apa boleh karena ini jamaah apa lagi nih, hadroh juga ini. Aduh, Masya Allah, tak pikir kelompok ISIS ini. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, sudah itu akhiran karena ibunya malu, dibilang taruh mana mukanya ibu? Taruh kepala Bu, jangan taruh lemari. Terpaksa dia datang sendiri. Yang santri tadi sidul datang sendiri. Assalamualaikum Pak Sugih. Dijawab sama yang Sugih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Cong melarat, katanya dia. Ada apa ke sini? Saya mau nikah sama anaknya Bapak. Andi apa Banjong? Mantar ke tangan anak. Apa yang kamu punya? Nggak ada, nggak punya apa-apa. Cuman saya punya ya noketi aja cuman. Tapi saya siap tanggung jawab, katanya yang Sugih tadi, Bapak Sugih tadi. Le, kamu le, ndak, saya tolak lamaran kamu kecuali kamu, saya kasih syarat, kamu kerjakan syarat 2 hari. Kalau kamu selesaikan syarat ini, kamu saya terima menjadi menantu saya, calon menantu. Nggih Pak, siap. Apa persyaratannya? Persyaratannya begini, kamu sekarang pulang le 2 hari, kamu cari kalajengking. Tahu kalajengking? Kamu cari kalajengking 70 biji. Nyari satu aja repot, apalagi 70. Berapa hari Pak? 2 hari. Siap Pak. Kalau saya dapat, saya terima nanti, katanya calon Pak Sugih tadi. Assalamualaikum Pak Sugih. Waalaikumsalam Cong melarat.
tepak kasih talkah. Keluar dia, bingung kemana, akhirnya datang ke gurunya. Assalamualaikum Pak Guru. Dia bilang waalaikumsalam, ada apa? Saya mau tanya wirid-wiritan yang mendatangkan kalah ada ndak guru? Mata beres banjong katanya guru. Wiritan itu datangkan barokah, datangkan rezeki. Ini mak minta kalah banjong, beda apa? Ndak, ini penting ini guru, ini penting guru, karena kalau saya nggak dapatkan ini saya ditolak sama Pak Sugi. Saya ingin ngelamar anak perempuannya dia karena penting ini gini. Kalau ndak bisa guru, ayo kita cari kalah bareng-bareng, dia bilang. Ada kelakuan dia banjong. Masal budajara banjong. Apa maksudnya? Gini guru, saya ini dikasih waktu 2 hari suruh cari kalajengking. Saya ingin niat nikah tanggung jawab sama anaknya Pak Sugi tadi. Tapi suruh cari kalajengking guru. Ya saya yang tak depor ini calon mertua saya ini tak depor guru. Coba dia minta buah mangga kan gampang. Mau kalah nyari di mana? Kalau nggak wirid-wiritan ada, dia bilang. Oh ya udah, kamu gini aja Le. Kamu sekarang ke desa-desa, kamu muter keliling, kamu cari orang yang baru mati. Yang baru mati Le, kamu ikutin, kamu tengeri kuburannya. Malam kamu gali kuburannya. Maksudnya gimana guru? Kamu malam, sekarang keliling, nanti tengeri kuburannya, lah terus malam kamu bongkar nanti. Maksudnya guru, orang yang nggak sholat, cari orang mati yang nggak sholat. Insya Allah atompoan kalajengking di sana, dia bilang. Orang mati yang nggak, heran keliling dia, keliling muter, terus ketemu rombongan orang mati. Yang nganterkan pakai celana pendek semua, bola orang nih. Siapa mati juga naik? Tempat kita tadi malam mabuk-mabukan. Terus mati, iya. Sholat enggak, alhamdulillah. Berarti lamaran detik kok ada lamaran. Boleh saya ikut? Boleh ikut. Siang-siang ditengari kuburannya, ditandai, malam jam 10 dia gali. Siang dikubur seperti saat ini, malamnya digali. Jam 10 malam digali, lumayan gali kuburan. Tareng kalau galian gampang, gali lubang tutup lubang. Oh ini kuburan. Kuburan 2 meter dalamnya sendiri, karena ingin dapat menjadi menantunya Pak Sugi yang minta kalah tadi. Setelah dibuka, kafannya dibuka, mukanya ada kalau 200 kalajengking. 200 kalah jengking, belum lagi di perutnya, belum lagi di terminalnya, macam-macam banyak. Dibukanya aja 200 kalah jengking. Dia bilang enggak ngurus, alhamdulillah enggak ngurus, makanya mau dikeroyok kalah jengking, yang penting lamaran saya selesai, tunangan saya. Ketika mau dipegang, mau diambil, ingat ya Allah, ini bukan kalah jengking dunia, ini kalah jengking, bukan donat. Kalau donat enak, emak camak, kalau ini bukan donat, dibilang mau dicamak hancur tangan ini. Karena kalah jengking akhirat. Akhirnya dia ingat pesan gurunya. Di surat Yasin itu ada, ini penting buat laki ataupun yang perempuan. Di surat Yasin itu ada bacaan salamun qaulam mir rabbir. Itu kalau ada bahaya naik sepeda motor, terutama perempuan. Semobil sekarang luar biasa, besar-besar, mobil kenceng-kenceng, anak-anak muda-muda biasanya larinya luar biasa. Kadang-kadang sudah nggak pakai helm, kemudian larinya kenceng keras. Kadang rambutnya diberdirikan, ada yang merah dikasih saus bakso, macam-macam. Ada yang nggak merah, cuman diberdirikan seperti canggahnya terop itu. Makanya Habib heran kadang-kadang, kok ada naik sepeda motor tapi rambutnya nggak jatuh kena angin. Jaya lema apa benar karena mata kering. Seumpama Habib bawa tape, Habib lempar ke cetaknya itu mungkin cekak tape tadi. Sudah nggak pakai helm, nah larinya kenceng, itu bahaya nyawa, naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya perempuan kalau sendiri di rumah atau pas keluar malam membantu orang tua ataupun darurat harus keluar, bukan keluar malam terus jadi kupu-kupu malam, jangan.
salbu jarang. Jadi baca salamun qaulam mir. Dari sini apes, umur nggak ada yang tahu, umur nggak ada yang, orang-orang itu macam-macam. Tapi Allah sangat bangga ya, Allah dengan bangga dengan pemuda ataupun pemudi, laki ataupun perempuan yang umur 17 tahun, 15 tahun yang nasya'a fi ibadatillah, yang dia itu sanggup untuk ibadah kepada Allah. Sebab jarang pemuda yang mau ibadah, gemar masjid, gemar sholawatan seperti tadi ini jarang. Makanya Allah bangga kalau ada pemuda. Sebab pemuda itu beringas. Walaupun nggak dapat perempuan, nemu bedus hebat ada. Makanya Allah itu sangat bangga. Dan ini nikmat buat kalian di sini. Berapa banyak di luar yang nggak bisa sekolah. Kemudian kalian yang sudah disekolahkan, punya orang tua mampu membiayai, dan juga dibantu dengan bupati dan pemerintahan di Probolinggo. Kemudian kalian buang nikmat ini dengan seenak, dengan minum. Nah, ini jangan sampai ada lagi minum-minuman, kemudian kena kasus narkoba, kemudian kena kasus yang lain, kasus seks bebas dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min. Nah, itu berarti menghancurkan masa depan. Ini di sini di Jabung ini sampai sekarang dia jadi dubes. Bapak ibunya padahal jual daun pisang. Kalau akal kita nggak masuk akal. Dia sekarang dubes di Maluku. Padahal bapak ibunya hanya jual daun pisang, motong daun pisang, daunnya itu dijual ke pasar. Tapi sekarang anaknya jadi dubes di Maluku. Dubes itu mewakili presiden berarti dia. Padahal anaknya tukang daun pisang. Tapi dia nikmatin, nikmat sekolah dia jaga, mentalnya dia jaga, akhlaknya depan gurunya, di depan temennya, rajinnya, belajarnya dia jaga. Dia hindari teman, hati-hati. Ada teman yang baik, ada teman yang tidak baik. Paham tuh? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau anda dalam nikmat, jagalah nikmat itu, jangan sampai dibuang sia-sia. Berapa banyak di luar ingin sekolah nggak ada biaya, kalian sudah diberikan sekolah kemudian melanggar di sekolah, yang berani dengan guru entah itu macam-macam, maka akan dikeluarkan, hilang nikmat tadi. Aman. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah jaga nikmat kita ini, dijadikan murid-murid yang mulia dunia akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Cerita kembali ke Kalajengking. Nah, selesai dibongkar, ketika dia mau pegang, dia ingat perintah gurunya suruh baca salamun qaulam mir rabbir rahim tiga kali. Jadi kalau mau berangkat naik sepeda, baca salamun qaulam mir rabbir rahim. Malam-malam bahaya, takut ada tabrakan atau ada musibah, baca salamun qaulam mir rabbir rahim. Hafal nggak hafal? Hafal apa tidak? Amin. Allahumma. Nah, dia langsung pagi-pagi ditutup lagi kuburannya, pagi-pagi dia langsung berangkat ke Pak Sugih tadi, si santri tadi, Sidul berangkat ke Assalamualaikum Pak Sugih. Waalaikumsalam. Ini baru 1 hari, dibilang alhamdulillah sudah dapat, dibilang masukin ke resek. Jadi satu pun nggak ada yang nyengat setelah baca salamun qaulam mir rabbir rahim, satu Kalajengking nggak ada yang nyengat. Jadi dia pegang, dia masukkan. Nah, ini nggak bisa dicoba kecuali ada mertua minta Kalajengking baru bisa dicoba. Coba-cobaan aja. Agak lain apa ya? Jadi pulang baca salamun qaulam rahim terus nyari Kalajengking kene ngongguan airana berian Pak. Jadi apa namanya, satu pun tidak ada yang disengat karena barokahnya ayat Al-Qur'an salamun qaulam mir rabbir. Nah, dia bawa pulang, dia langsung Assalamualaikum Pak Sugih, ini sudah. Dia bilang apa ini Le? Ini lihat Pak Sugih, masuk berkat ini. Ya ini Kalajengking, dia bilang. Ini lengan saya sampai capek semua. Sampean tidak minta mangga, minta Kalajengking nih aneh, tak ada format tuan dia. Coba minta apa, kayak minta duku kan gampang. Ini saya sampai dari jam 10 malam sampai subuh baru selesai. Gali sama nutup. Dibilang apa? Dibuka kaget. 200 biji ada, ngambil di kepalanya tok, orang yang tidak sholat. Jadi ngambil di kepalanya, dibilang ya Allah, aduh.
Pak Sogi, diterima ndak lamaran saya? Aduh-aduhan melolo. Pak Sugi, saya tanya, saya ini capek tadi malam jam 10 sampai subuh baru selesai nyari kalah permintaan pian yang tak dapur ini. Diterima ndak lamaran saya? Adule. Kalau pian dua-duan meloloh, kemarin kalau jengking ngetot tak ke sarung kemarin. Dari gila dua-duan tak ada mana. Saya tanya empian dua. Ini apa empian nih? Kemarin kalau jengking tot tak ke sarung kemarin. Lu ndak li, saya ini heran dapat dari mana satu aja repot. Ini kok bisa 201 kresek dapat dari mana kalajeng? Dia bilang saya alhamdulillah dapat petunjuk dari guru tadi. Sampean ngasih syarat kemarin langsung saya datang ke guru. Saya nyari orang terus katanya guru cari orang mati yang nggak sholat. Kebetulan calon mertuanya nggak sholat. Aduh le, ini yang nggak sholat ada kalajengking. Iya. Aduh le, saya mau sholat, man, insya Allah saya sholat. Dia bilang saya tidak ngurus pak, sampean sholat tidak sholat, yang penting saya diterima apa enggak. Kalau urusan kalajengking saya yang bersihkan tiap hari kuburan nyampian nanti. Apa? Bukan gitu le, ini bener le. Ya ini kalau anda tidak percaya ke guru. Katanya guru orang yang tidak sholat akan banyak binatang atau kalajengking di dalam kuburannya, akan dikirim kalajengking oleh Allah, kalajengking dari akhirat atau dari nerakanya Allah. Yang meninggalkan sholat 5, mudah-mudahan Allah berikan, Allah jaga sholat 5 waktu di kita. Amin. Allahumma. Usahakan yang laki yang perempuan, kalau laki masih perempuan ada liburnya, ada datang bulan atau men atau apalah namanya terserah. Yang laki ada lampu merah lampu hijau, kecuali mun gila. Kalau sudah gila tidak wajib, kalau lemah gila tetap wajib. Ada orang nggak wajib sholat, nggak wajib puasa Ramadan, orang gila namanya. Jadi kalau kalian sudah nyampe ke pangkat gila baru nggak wajib. Kalau lemah gila tetap wajib sholat. Nah, kalau nggak percaya dipraktekkan nanti, kalau mati lihat banyak kalajengkingnya, ndak kabari nanti Habib ya apa. Dan sholat itu pembinaan mental juga, membuat orang menjadi akhlakul kari. Habib yakin kalau se-Indonesia, apalagi Habib sering ngomong dari ujung barat sampai ujung timur, SMA, SMP bisa genah 5 waktunya luar biasa sudah. Nah sekarang ini jangankan kalian yang muda-muda, yang tua-tua banyak ninggalkan sholat. Kadang masih lulusan pesantren meninggalkan sholat. Kalau bisa kita jaga sholat 5 waktu, cuman wiritan sebentar. Subhanallah 33, Alhamdulillah 30, Allahu Akbar 30. Angkat tangan kepada Allah, minta hajatnya, yang hajat dunia, hajat akhir. Dikaja-kaja. Ada bahasa Inggris kan? Dikaja-kaja. Sama seperti kalian nggak biasa ceramah, Habib nggak biasa kerja, Habib nggak pernah ke pasar, nggak pernah ke sawah, suruh macul 1 hari, seminggu rebu sakit. Kalian nggak biasa ceramah, disuruh ceramah, akhiran celananya jatuh tidak terasa. Kadang-kadang kencing di kursi nggak terasa. Kenapa? Karena nggak biasa. Sama orang yang nggak biasa sholat 5 waktu, suruh sholat berat. Cuman kalau sudah biasa, pasti berat untuk meninggalkannya. Orang kalau urusan rokok ini penyakit. Orang kalau biasa, tidak biasa rokok, naudzubillah, jadi dia rokok, pasti dia batuk pertama. Tapi kalau sudah lama, tambah 6 bulan, namanya culutnya dia. Nah, kalau colok kasar, kalau culut halus bunyi ya. Culutnya itu pasti nanti dia kebingungan. Kenapa? Kalau nggak rokok bingung, karena kadung dia. Padahal penyakit itu rokok, apalagi sholat. Lebih lama sholat, lebih lama, sebulan, 2 bulan, setahun terus istiqomah. Kalau ninggalkan sholat dia bingung, ya Allah saya belum sholat. Walaupun jalan kemana-mana, mampir ke pom ngambil wudhu sholat. Paham tuh? Sholat mencegah daripada keburukan dan kekeji, membina membuat akhlakul kari,
Mudah-mudahan Allah berikan salat 5 waktu kepada kita, amin ya rabbal. Mohon maaf, ini anggota hadrah sudah siap untuk tampil. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan barakah, diberikan kita oleh Allah salat 5 waktu, mempunyai akhlakul karim, menjaga nikmat sekolah jangan dibuang, nikmat dijaga betul, hindari pergaulan bebas, hindari narkoba, hindari minum-minuman keras karena bisa bahaya dunia akhir. Na'udzubillahi min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.